banget. Ke- Kecuali emang bener-bener emang orangnya suka nulis dan ya itu Oke, tanpa ini dipaksa pun. mm-mm, benar-benar. Nanti kita ngobrol lagi Mas soal produktivitas Boleh. juga gitu kan, karena Halo Mas Mbak Nanda Iyas. kan juga juga aktif di multi platform ya, saya lihat gitu kan. Ya lumayan lah. Nah, itu kan juga tantangan gitu. Nah, ini mungkin nanti kita ngobrolnya bisa nyampe sana. Tapi Ya, untuk awalan seperti biasa ya, sama datang Mas Nanda di kumpul KBM, oke. rutinan pekanan. Di kumpul KBM ini kayak kumpul-kumpul di warung kopi gitu ya, cuman bentuknya daring aja gitu kan. Karena teman-teman penulis itu eh, yang ada di KBM itu domisilinya jauh gitu kan. Ada yang di NTT, ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi, Sumatera, dan mana gitu kan. Harapannya dengan kumpul KBM ini kita bisa ngumpul bareng-bareng ngobrol gitu ya, eh, tentang aktivitas nulis masing-masing penulis gitu kan, juga eh, mungkin tentang medium, tentang ya segala hal yang pengen diobrolin. Jadi eh, ketika Mas Nanda saya undang gitu kan, nggak serta-merta jadi narasumber yang kayak seminar gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita ngobrol-ngobrol, dialog gitu. Mas Nanda juga mau nanya ke saya juga silakan nanti ya. Jadi eh, kita ngobrolnya eh, berbagai arah. Nah, buat awalan nih Mas, boleh dong cerita gitu kan. Mungkin aktivitasnya Mas Nanda, lalu latar belakangnya, eh, mungkin dulu kuliah atau pekerjaannya apa gitu ya. Kemudian mulai nulis tuh mulai kapan? Menarik nih. Mulai nulis. Hmm. Nah, kalau ini dimulai dari mana dulu ya? Dari aktivitas ya. Kalau aktivitas setiap hari, Dari kecil boleh dialurkan, misalkan ya silakan juga terserah sih. kalau kalau aktivitas ya, misalnya sehari-hari kayak gini juga paling bikin konten kan, nulis konten Hmm, terus hmm, terus paling ya bantuin orang buat, karena aku aktif di YouTube ya, bantuin orang hmm, hmm, nge-grow di YouTube gitu ya. Masih hmm, skala kecil sih. Ya itu hmm. paling kesibukannya itu sama nulis-nulis email. Terus kalau pengalaman nulis, nah ini lucu. Waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah ya. Tahun, wah jadi kelihatan, jadi ketahuan umurnya ya. Sekitar tahun 2009, 2010 ya. Aku tuh Ya, udah ya. nulis di Blogspot. Oke. Aku masih ingat nama blognya itu awankecil69.blogspot.com. Sampai sekarang masih ada. Aku mau login tuh udah nggak bisa password. Dan cukup Oke. banyak, cukup cukup nulis banyak gitu ya. Dulu tuh Hmm. zaman-zaman segitu, influence-nya tuh si ini loh, Raditya Dika yang Ya, kambingjantan.com itu ya. ya, ya. Kalau anak-anak apa milenial pasti zaman segitu tahu banget lah kalau Raditya Dika yang kambing jantan tuh dulu lucu banget gitu ya. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. ya nulis-nulisnya seputar kayak gitu, tentang tentang receh-receh kayak gitu. Terus kayak nulis misal daftar teman-teman sekelas siapa saja, terus ditulis Oh, karakternya siapa saja gitu. Ya kayak tulisan-tulisan remaja zaman gitu. Terus ya, nulis ya, ya. nulis band kesenangan gitu. Waktu itu Hmm. zaman itu apa ya? Pokoknya ya ya band-band zaman segitulah. Itu posisinya di mana, Mas? Di ini Tahun-tahun deh. Purworejo. di Purworejo juga. Aku Oke. nggak pernah apa keluar dari sini gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Di Purworejo juga. Dan ya itu kemudian sampai 2011 2012 udah tamat sekolah kuliah, terus udah sama sekali nggak nulis lagi. Terus habis itu Mungkin kuliah kuliah nggak nulis. Kuliahnya apa kalau gitu tahu? sama sekali mas, manajemen Oh, ekonomi. oke. Mungkin tugas kali ya Iya hitungannya ya. mungkin terus udah pergaulan, udah beda hobi. Oke. Oh. Iya, 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 Terus iya. kemudian menemukan nulis lagi itu ya akhir-akhir ini. Hmm. Zaman zaman ya Hmm. bikin konten lah, mulai mulai sering bikin Hmm. konten, Hmm. skrip Hmm. dan lain-lain. Tapi mulai mendalami nulis yang agak serius itu ya, ada medium ini juga termasuknya gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, tahu mediumnya dari mana? Nah, tahu medium itu menarik ya.
waktu itu kan 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Aku kan bikin konten tentang pengembangan diri self improvement gitu ya. Mm-mm. Terus ya biasalah aku cari cari sumber dari luar gitu. Biasanya kan kayak gitu kan konten kreator pasti Ya, ya. nyolong-nyolong dari luar kan. Terus Mm-mm. ada channel namanya The Art of Improvement. Aku Mm. baca di deskripsinya, dia tuh bikin stylenya whiteboard animation gitu loh. Oke, Terus kasih ya. voice over. Terus aku lihat di deskripsi sumbernya dari Medium. Pasti dari Mm. Medium gitu loh. Oh, Nah, terus aku baca-baca di situ kan, oh dari Medium ternyata bisa ya. mm. Terus aku bikin-bikin juga konten dari Medium gitu waktu itu. Oke. Jadi kayak gitu. Ada yang Ya, ya, berbayar, ya. Menarik, ada yang menarik, menarik. paywall, ada yang akhirnya dulu waktu itu juga sempat, ah yaudahlah bikin konten kan juga maksudnya sebuah ini udah mau niat juga kan, nggak apa-apa Mm-mm. lah berbayar apa Medium juga gitu. Oke. Hmm. Tahun berapa itu, Dan Mas? 2000 Mulai kenal tuh Medium. 2022 Oke. belum Itu lama udah mutusin 2022 buat member juga berarti tahun itu. beberapa bulan setelahnya karena ada beberapa Oke. beberapa tulisan yang dari headline-nya tuh kayaknya bagus lah ini buat konten Mm-mm, mm-mm. pengembangan diri tapi kok berbayar waduh nggak bisa dicontek lah dijadiin konten gitu. Iya, 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 iya. Contek dalam artian jadi referensi gitu loh. Iya, betul. Heeh. Menarik, menarik. Iya, Ya iya. itu mulai dari situlah. Mm-mm. Nah, eh 2022 udah kenal Medium. Berarti eh apa sebelumnya udah sering anu, cari referensi digital kemudian beli mungkin materinya dibatasi atau harus subscribe dulu selain di Medium ada nggak sih? Paling enggak sih artikel paling. Paling buku Hmm. sih. Buku Oh paling. beli buku ya? Beli Ya buku ya. ya, beli buku paling. Kan dulu Oke. awalnya aku kan ikutan juga pakai style whiteboard animation gitu ya. Mhm. Bikin summary buku-buku gitu. Oke. Mm-mm. Berarti beli buku untuk modal kemudian jadi konten gitu ya? Ya gitu. Ya yang Oke. buku yang ada aja lah dulu. Mhm. Menarik, menarik. Ya, Nah tapi kan itu kan kalau goalnya adalah video gitu ya Mas. Tapi kan akhirnya kan bacanya itu emang tujuannya untuk baca cari bahan. Nah, mutusin kemudian nulisnya tuh kenapa kira-kira? Apa gara-gara riset-riset doang, kemudian naskahnya numpuk, terus berpikir, oh, mending tak jadikan tulisan gitu. Karena sebelumnya kan Nah, mungkin cari tulisan atau cari buku cuman untuk jadi konten video. ya. Tapi ternyata waktu mutusin buat mulai rajin, mulai benerin nulis, rajin nulis itu, pokoknya kalau konten yang aku skrip, bener-bener pikirin skrip itu, Hmm. biasanya ya, yang nonton lebih banyak gitu. Kok berdasarkan Oke, pengalamanku ya, beneran ngefek ya berarti. beneran ngefek gitu loh. Apalagi Hmm. kalau Hmm. misalnya di YouTube ya, saya tahunya kan di YouTube ya. Kalau Hmm. di intro atau istilahnya apa ya, hooknya itu dipikirin bener, biasanya Hmm. Hmm. itu itu lumayan lah gitu Oke. loh. Dan wah ngaruh banget lah kalau nulis tuh. Dan Hmm. ini tuh ngaruh ke aku kan dulu nggak bisa komunikasi ngomong kayak gini tuh nggak bisa ya. Maksudnya Ya, ya. ngomong depan kamera kan dulunya awalnya aku bikin konten animasi kan karena memang aku nggak berani ngomong depan kamera Ya, sama faceless sekali, ya. faceless gitu. Ah. Terus ada pernah aku ya masa gini-gini terus kan aku mikir terus cari-cari katanya sih perbanyak aja nulis itu biar vokabulari nambah gitu. Ah, Ya ah, ah. bener ternyata setelah rajin-rajin nulis emang kayak di otak itu lebih terstruktur gitu loh. Kalau Hmm. buat aku itu loh. Jadi habis ini habis ini apa habis ini apa habis ini apa gitu. Hmm. Itu pengalamanku sih. Awalnya motivasinya terbesar itu juga. Hmm. Hmm. Heeh. Berarti nulisnya untuk terstruktur itu bahkan mungkin lebih terlambat daripada bikin video atau gimana? Biasanya di scriptingnya Oke. sebelumnya. Hmm. Maksudnya, maksudnya kan kalau sebelum nulis, maksud maksud saya nulis adalah nulis sebagai hasil akhir konten Oh, iya ya. dengan eh, video sebagai hasil akhir gitu. Duluan mana tuh kalau buat Mas Nanda? Duluan video baru Nah, video itu tahun nulis. berapa tuh? Video tahun berapa ya?
Ya around 2002 2022 2023 lah, Hmm, sekitar segitu. oke. Nah, Heeh. kan kuliahnya tadi bilang ekonomi manajemen gitu ya. Kenapa kok Manajemen ya. tiba-tiba berpikir bikin video gitu? Karena udah capek kerja di ini, udah capek kerja di kantoran. Dulunya kan aku di bank beberapa tahun gitu loh, Mas. Oh, sempat tiba. Sempat di bank. Oke. Terus Hmm, udah, apalagi di UMR di sini segitu gitu loh, kayak hmm, hmm. aduh, ya udahlah, emang dasarnya juga mungkin pengen coba-coba hal baru gitu. Hmm. Heeh. Nah, terus kenapa kok YouTube? Ada pe, apa istilahnya? Pemicunya nggak? Atau waktu itu melihat siapa, terus kemudian terpikir, pengen bikin YouTube juga gitu. Nah, awalnya tuh media sosial nggak Hmm, pernah lihat YouTube ya, karena lihatnya hmm. YouTube tuh terlalu serius dan apa ya, berat banget kayaknya bikinnya. Iya, iya. Terus ya awalnya pakai Instagram dulu, tapi Instagram Oh, sepi banget, gitu-gitu aja, terus iya, kayak iya. nggak ada hasilnya. Kalau misalnya ya udahlah coba YouTube, kalau nggak awalnya kan awalnya kan emang berpikir di media sosial itu mau jualan kayak produk digital gitu loh, Iya, iya. intinya gitu. Tapi kok aku mikirnya kalau di media sosial kayak Instagram, kalau produkku nggak laku, aku nggak dapat apa-apa gitu loh. Belum, belum, belum. Oke. Kalau misalnya di YouTube kan minimal dapat AdSense lumayan lah, Iya, buat iya. jajan, buat buat main gitu kan masih dapat gitu. Hmm, Ya gitulah, sesimpel gitu sebenarnya. hmm, hmm. Ya, berarti nulisnya antara zaman SMA dengan mulai nulis di YouTube, untuk YouTube ya. Kemudian untuk Medium itu beneran beda. Zaman SMA Beda, itu apa nulisnya non fiksi atau fiksi gitu? Lebih fiksi. enggak, non fiksi. Kalau fiksi, Hmm. pengalaman nulis fiksi nggak pernah punya pengalaman aku. Oh, malah nggak pernah Kalau fiksi. ini bisa dianggap nulis fiksi nggak sih? Aku kan dulu ngeband ya, Hmm. dan kebetulan juga nulis liriknya yang pasti fiksi Hmm. gitu. Itu Oh termasuk iya, fiksi nggak sih? ya Nulis masuk lirik fiksi tuh ya. fiksi kan ya? Jatuhnya kan puisi ya biasanya kan, Ya, ya, gitu. ya Jadi itu. kalau puisi kemudian dilakukan jadi lagu. Ya, pokok Oke. enggak yang asli itu kan, maksudnya Ya, bukan ya. yang non fiksi kan. Ya itu mungkin itu sih kalau pengalaman nulis fiksi. Oke, iya, iya. Emang kalau Mas Nanda sendiri sebagai konten kreator ya, multi platform bahkan gitu kan di YouTube, kemudian di Medium gitu. Mas Nanda kalau konsumsi konten tuh kayak apa sih? Boleh dong sharing gitu. Eh, yang mungkin disukai, kemudian Kalau bacaannya gitu. Justru kalau aku malah lebih suka, sekarang malah lebih suka baca daripada nonton video, meskipun aku bikin video ya. Hmm, hmm, hmm. Kayak kalau baca itu lebih ngerti gitu loh. Kalau aku loh, berdasarkan aku loh. Ya, Kalau ya. nonton video itu malah nggak fokus. Hmm, Kalau baca malah justru fokus, dan maksudnya lebih mudah lebih mudah ngerti lah gitu. Bisa bisa iya. maksudnya diulang lagi tuh lebih mudah, tinggal scrolling scrolling gitu. Oke. Kalau Dan kalau itu aku apakah bacanya baca digital atau baca buku? kadang buku, kadang kadang Hmm, lucunya gini, kalau misalnya aku nonton video di YouTube, kita katakanlah podcast hmm, gitu ya, hmm. aku tuh buka transkrip, terus pakai ini loh, pakai AI transkrip itu loh. Nah, aku Oh mending ya. aku baca transkripnya aja aku, biar lebih mudah gitu. Kalau nonton audionya malah, nonton videonya malah nggak pernah ini, Oke, ini nggak ini fokus kadang. jadi fenomena-fenomena mengonsumsi konten yang menarik ya teman-teman ya. Kadang kadang ada yang bilang nonton video lebih interaktif gitu kan, banyak mungkin banyak detail, banyak modul tambahan, Hmm. ada pop up dan segala macam. Tapi juga ketika mau mempercepat pemahaman gitu kan, jadi Iya, lama kan ya harus nunggu kan lama. ya. Heeh. Iya bener emang. Kayaknya kalau video itu lebih ke entertain, emang lebih ini sih, Iya lebih kena. sih. Saya Kan. sendiri kalau konsumsi video juga rata-rata yang sifatnya bisa saya jadikan podcast gitu ya, dengarkan gitu kan. Tapi Oh ya, visualnya nggak saya sambil lalu ya. Iya, iya. saya dengarkan tapi nggak lihat visualnya. Heeh. Tapi belakangan melihat yang seperti itu ternyata di Spotify banyak. Kayaknya mending fokus di Spotify kalau kayak gitu sifatnya kan. Hmm. Daripada saya ngabisin banyak bandwidth untuk
video ya kan. Video gitu. Iya, Mending iya ambil bener. audionya aja Ah, gitu. iya bener. Ah. Gitu. Nah, kalau kalau biasanya yang ditonton atau dibaca sama Mas Nanda biasanya tentang apa tuh? Yang yang Hmm, yang disukai ya, sukai ya. non fiksi sih, non fiksi biasanya. Hmm. Topiknya Buku-buku non mungkin. fiksi. Apa ya? Buku-buku self improvement semua. Kayak Oke. soalnya mau benerin hidup, tapi Berarti kebanyakan berarti sering nyimak Mark Manson ya berarti ya. gimana? Nyimak Mark Manson si Mark Manson ya lumayan lah, tapi aku belum belum kelar sih. Yang ini kan, yang masa bodoh. masa bodoh ya. Kalau sekarang baca apa ya? Oh ini baca yang Stephen Covey. Oke. Ya itu itu buku lama sih tapi Ya, ya. katanya banyak yang bilang bagus. Siapa eh, friendship ya? Self highly habit apa sih? Oke. Effective people. Iya, Iya itu. efektif. Itu. Oke, itu terkenal sekali sih. Itu salah satu Iya buku ya. self help Iya ya. saya yang saya baca pertama kali. Salah satu Iya, lama banget ya. buku lama memang, tapi Buku lama. beberapa poin eh cukup Timeless kayak. timeless, Ya. sifatnya timeless. Jadi eh, sangat mengubah mengubah paradigma. Tuh. Cuman ya banyak yang mengkritik ya dia waktu itu eh, apa, bangkrut kemudian dia nulis buku itu ya. Kemudian dia jadi kaya gara-gara bukunya. Gara-gara buku. Berarti bukan bukan sebelumnya kayak nulis ya. Eh, Maksudnya adalah pengkritiknya kan berprinsip kalau orang itu harus walk that talk kan gitu kan. Oh iya Berarti iya kan iya. dia harus Iya iya. lakuin apa yang dia lakuin Lakukan dulu, apa yang dia baru lakuin. nulis apa yang dia tuliskan. Iya Gitu iya kan. iya. Ya, Kan tapi wajar kritiknya sih. gitu kan biasanya kan. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu Tapi ya. kan ketika dia berhasil nulis tentang buku itu gitu kan, otomatis karena dia taraf hidupnya naik gitu kan. Ya itu salah satu bentuk kalau bukunya efektif dong kan. Iya bener, dia membuktikan apa yang dia tulis ya. Ya gitu. Kadang juga itu kan yang jadi tantangan buat kita nulis juga ya Mas. Kalau Mas Heeh. Nanda yang mungkin sering konten atau nulis tentang pengembangan diri, ada nggak sih yang eh, tantangan yang sering Mas Nanda hadapi gitu? Kalau konten konten pengembangan diri gitu ya, Hmm, hmm, ya kembali lagi nerapinnya itu yang susah. hmm, Tahu doang kan, maksudnya nggak tahu doang, ya, cuma sebatas tahu gitu kan. hmm, Nerapinnya itu beda hal gitu ya, 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 lain-lain hal gitu. Ya paling tantangannya itu sih, terlalu banyak pengembangan diri kan jadinya juga kurang bagus ya, kalau ya, ya. nggak diterapin dalam hidup gitu. Nah kalau Mas Nanda batasinya gimana biasanya? Tapi batasinnya kalau misalnya udah terlalu banyak yang pengen dikerjain tapi kok nggak ada progres, paling ya Hmm, udah stop gitu lah. Stop, gak usah baca hmm, buku dulu. Tapi kadang-kadang ya apa yang kita baca sekarang kita clueless gitu loh, nggak ada progres. hmm. Tapi 3 tahun 4 tahun lagi kita baru ngeh, oh lah gitu ternyata. Oh, Biasanya gitu. Kalau aku gitu sih. hmm, hmm, hmm. Heeh. Jadi ya kayak nggak ada yang rugi lah kalau baca pengembangan diri. Yang penting ya baca-baca aja buat nambah, buat input doang sih. Iya, iya. Hmm. Yang penting jangan jangan apa namanya overwhelm apa ya? Overwhelmed, Ya itu, ya pokoknya itu. overwhelmed, ya. Oke, menarik karena saya juga ngamatin industri pengembangan diri itu kan sekarang lagi gede-gedenya, ya kan. Hampir Iya, iya. banyak banget yang bahkan kalau di toko buku gitu kan, karena pengembangan diri atau self help kayak gitu, Hmm, itu raknya bisa paling banyak sendiri kan, di antara hmm, buku-buku non fiksi lain, gitu ya. hmm. Nah sebagai pelaku nih Mas, maksudnya yang nulis kemudian mungkin baca gitu ya. Sebenarnya eh, pengembangan diri di Indonesia itu kalau Mas Nandang melihatnya kayak gimana sih?
pengembangan diri di Indonesia. Mm-mm, mm-mm. Kecenderungannya kayak gimana? Kecenderungannya Mas, apakah eh, ya sekedar flexing atau sekedar baru mau motivasi ngomong aku, baru gitu? mau ngomong itu sih Mm-mm, masih masih ada stigma flexing itu loh, masih dibumbuin mm-mm, flexing flexing itu. Jadi kayak orang itu nggak percaya sama pengembangan diri gitu loh. mm-mm, Kayak mm-mm. orang berbicara yang paling penting kan emang mindset gitu ya. Tapi Ya, ya. gara-gara yang ngomong suka flexing dan itu jadi jelek gitu loh. Kalau menurutku sih, kalau Ya, menurut ya. pengembangan diri ya oke-oke aja sih. Tapi ya realitanya kalau di Indonesia yang ngomong kebanyakan yang gitulah gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Apa mungkin karena karakter orang Indonesia yang cuman suka lihat hasil gitu, jadi yang Ya, flexing itu lebih laku mm-mm, mm-mm. dan nggak tahu prosesnya di belakang gimana. Ya, Ya ya. mungkin itu sih. Akhirnya biasanya kalau Mas Nanda menyiasati yang kayak gitu gimana tuh? Kalau lihat-lihat konten kayak gitu, Iya, iya. skip lah. Tapi Ya kalau gimana ya? kalau kalau itu kan konteksnya kan mungkin teman-teman konten kreator yang di platform visual ya, sifatnya eh, video yang Video mungkin ya. banyak hook, banyak gimmick gitu kan. Bahkan mungkin Nah, eh, apa distraksi gitu kan. mm-mm. Ada belakangan muncul trik sambil jelasin sambil ngakuin sesuatu gitu kan ya. Ada yang minum, ada yang makan, ada yang apalah gitu kan. Hmm. Sambil jelasin konsep yang cukup berat gitu kan. Itu tuh masuk akal sebenarnya secara hook ya, membuat kita memperhatikan terus. Tapi kok rasanya kok ini kelebihan untuk sensori. Kadang saya ngelihatnya yang ngelihat apa yang dia lakuin, nggak dengerin apa yang dia omongin. Kan. Tapi jadi kebanyakan template gak sih? Kalau aku lihat, Iya, iya kan? karena semua merasa itu efektif dan Efektif merasa ya. semuanya melakukan. Gitu. Akhirnya Iya. semua berusaha melakukan hal yang sama. Gitu kan ya. Kayaknya iya. Aku lihat banyak juga yang kayak itu. Jadinya template gitu. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Nah, kalau di medium gimana, Mas? Soal pengembangan diri, kalau dari sudut pandang Mas Nanda. Kayaknya belum banyak ya yang nulis ya. Indonesia mungkin nggak banyak. Nggak Kalau banyak ya. yang luar, global saya yakin sih banyak banget. Bahkan Oh, Mark Manson juga, global banyak banget sih. Oh, Mark Manson bahkan juga nulis di Medium. Gitu. oh ya, Iya, bahkan aktif. kalau dia aktif, aktif Hmm, banget, rame banget, tapi dia tidak pakai paywall sama sekali karena dia jualannya ya tetap di di website dia. website dia, yang membership Gitu. itu kan. Iya, Cuman kayak buat ya ya nyebar ini funneling, kan, benar. Untuk funneling, funneling aja. buat nyebar apa istilahnya ya, Hmm. manifestonya dia. Hmm, gitu. Ya, siapa lagi ya yang tuh? Paling Danko itu kalau misalnya Oh iya. yang terkenal itu juga kayaknya nggak paywall. Hmm. Kayak itu terkenal banget lah. Itu juga jadi template sekarang di Indonesia. Hmm. Konten-konten short yang tahu nggak Mas yang animasi yang self improvement yang pakai biasanya latarnya hitam gitu. Oh iya, ya 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 ya, ya. Ingat ingat Jadi Danko. template banget Konten-kontennya itu. Danko saya ingat. Mm-mm. Ya, Dia ya, yang pelopornya itu dia. ya, 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 Tapi benar. emang aku akuin Danko itu nulis bagus banget. Oh Kalau iya, aku baca emailnya tuh wah bagus banget. Dan ya, dia juga salah satu yang meyakinkanku kalau nyawa dari semua media sosial itu dimulai dari writing, dari nulis. ya. Bedanya Maka antara konten kreator Indonesia, ya, terutama yang topiknya pengembangan diri, dengan konten kreator luar negeri adalah konten kreator luar negeri, terutama Amerika, gitu kan, tulisannya jauh lebih keren daripada video. karena budaya nulis atau bacanya tinggi ya kali. Iya, Itu sih kayaknya. sementara kita kayaknya nge-skip langsung bikin video, gitu ya, tapi nggak Ya, nulis. benar. Makanya kemarin ketika lihat Mas Tanda yang aktif bikin video tapi juga aktif nulis itu jadi hal yang menarik. Hal yang menarik. Tapi membantu banget sih nulis tuh. Aku akuin emang.
Aku nyesel sih dulu nggak rajin nulis. Hmm. Nah, Baru akhirnya baru sekarang kalau kalau bikin konten prosesnya Mas Nanda itu gimana? Boleh dong ceritain dari awal sampai mungkin jadi video atau bahkan mungkin jadi tulisan aja. biasanya sih tetap rough draft, maksudnya draft kasar dulu ya, nulis-nulis Hmm. yang Hmm. nggak ada, pokoknya nggak ada kait, maksudnya nggak teratur dulu lah gitu biasanya. Hmm. Biasanya dari situ dulu. Ya sekarang kan ada ChatGPT ya, paling bantu-bantu gitu buat buat kalau ide Hmm. kalau ide memang aku usahakan dari aku sendiri gitu loh. Ide Hmm. ChatGPT kurang kurang bagus sih. Tapi kalau misalnya dia untuk misal kayak memantik memantik sebuah ide untuk ini loh, tak kasih ide terus kemudian dia nyariin kayak bullet point yang lain gitu lah ibaratnya. Ya, ya. Itu biasanya dia itu baru bisa digunakan. Hmm. Tetap di situ. Ya, ya. Terus finalisasinya gimana tuh? Sampai Ya terpublikasi. biasanya juga ya pertama dari draft kasar Hmm. dan nulis nulis draft kasar. Tetap aku masih sekarang tetap masih gunakan ChatGPT sih. Kalau Hmm. untuk editing dan lain-lain gitu. Oke. Cuman tetap harus diedit secara manusia gitu. Ya, ya. Karena ya kayak Halo. kalau udah nulis lumayan lah, bukan bukan Heeh. berarti udah lama gitu ya. Kayak aku tuh punya punya tes sendiri gitu loh. Ya, Harus ya. gimana gitu. Kalau dan itu nggak bakal bisa di anu di ChatGPT ngerti itu nggak bisa gitu. Ya sih. Jadi ya kayak misalnya apa panjangnya kalimat dan Hmm. lain-lain itu Hmm. kan Hmm. itu harus manual gitu dulu gitu. Ya sih. Oh, paling gitu sih. Nah, nyari topiknya gimana? Kalau Nanda Nyari topik biasanya. kalau misalnya ya, aduh, kalau akhir-akhir ini ya, misal apa yang terjadi yang kira-kira bisa di-share bagus, ya aku tulis aja gitu. Hmm. Paling Apa gitulah bikin sesimpel. konten plan? Oh enggak, konten plan di YouTube sih. Kalau Medium sementara belum. Oh, Mm-mm. oke, 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 oke. Ya, medium cenderung anu ya, spontan gitu ya. Spontan gitu ada apa itu, oh tulis gitu. Hmm. Oke. Nah, aku kan juga lihat Mas Nanda tuh ternyata memutuskan buat apa? eh Pakai custom domain ya, kalau nggak salah ya. Iya, Nah, ceritain dong, iya. ini spesifik tentang medium. Karena saya nggak banyak menyaksikan orang Indonesia yang pakai custom domain untuk medium. Saya dulu sempat pakai, Cepet ya. bahkan pemakai awal, jadi waktu itu nggak harus member, nggak harus bayar, gratis lah itu, ya. Full gratis. Cuman kemudian tahun 2024 saya agak impulsif, kemudian mutusin buat keluar dari program itu gitu. Ternyata mau masuk lagi udah nggak bisa. Nyesel lah. Eh, emang bayar ya? Sekarang harus Oh member, iya iya harus member ya bener. kemudian Mm-mm. ngambil custom domain. Nah, kalau Mas Anda pertimbangannya apa sih kalau ngambil custom domain untuk medium? Iseng iseng aja mas. Kan penasaran kan ada custom domain Hmm, gitu. hmm, hmm, Coba coba aja gitu. hmm. Kan kebetulan domain blog itu nggak Hmm. terlalu mahal ya, sekitar tiga Ya, puluh ribuan gitu. Ya ya. udahlah, coba aja gitu. Ya udah, sesimpel gitu aja, nggak ada yang gimana gimana. Hmm, Mardika oke. blog, kebetulan kan domainnya masih ada gitu loh, Hmm, hmm. Loh, itu gitu. apakah aku nggak lihat sih domainnya Mas Nanda sendiri. It- Mardika.blog. ah, oh itu kan Tapi yang medium ya. ah, Yang anu sendiri, yang punya sendiri mungkin ada, nggak ada. nggak punya, nggak punya, cuman itu. Oke, Iya. ya, Ternyata ya. ternyata cuman di halaman depan doang mas. Kalau misalnya nulis ngeklik tulisan nggak keluar ya kayaknya ya Mardika blognya. Tetap medium eh ya, Sebenarnya ya, sifatnya ya kan? memang gitu. Tapi kalau URL apa URL tulisan itu Hmm. akan ibaratnya kalau sama sistem medium itu klik awal itu sesuai custom domain,
Nanti kemudian sama Medium itu diarahkan ke eh, Mediumnya sendiri. Maksudnya alamat Oh, artikel ya ya. yang ada di Alamat artikel ya. medium.com gitu. Jadi kayaknya cuma buat keren-kerenan aja deh di depan itu, ya kan? Tergantung sih gitu kan. Pertama ada aspek ini kita bisa punya otoritas emailnya, bukan email aja sih sebenarnya, domainnya gitu Oh, ya. dapat domain. Jadi misalkan kita mau daftarin domain itu untuk apa? eh Email salah satunya. Kemudian mungkin services lain yang butuh pembuktian kepemilikan domain gitu ya. Nah, itu juga bisa. Lalu Hmm. misalkan kita mau ngamatin di apa? Alat yang mengawasi traffic. Nah, itu kan kita nggak bisa pakai Hmm. medium.com/akun kita kan, Iya, iya. ya kan username kita. Tapi kalau kita punya domainnya sendiri, kita bisa amati Oh, itu gitu ya. dengan pihak ketiga. Ya walaupun Medium juga ngasih statistik ke kita kan. Tapi kan kita biasanya butuh pembanding itu itu sih. Nah, Kalau ini di luar domain ya. mm, Kemarin tuh ada yang subscribe email by Medium gitu ya. mm. Itu tuh bisa dibalas nggak sih? Aku balas, eh aku dapat email dari yang aku subscribe gitu loh. Itu bisa dibalas mm, nggak sih sebenarnya? dapat email dari yang di subscribe. Misal dia update tulisan baru Hmm, gitu loh. Seingatku ya di settingnya itu ada bisa Bisa, bisa ya. reply. Oh, seingatku itu di settingnya itu bisa reply. Terutama yang newsletter pribadi, seingat saya, yang bukan yang publikasi ya. Hmm. Nah, ini mungkin aku mau share share, share screen ya teman-teman. Ini Mas Anda sekalian. Jadi eh mana? Ini nih. Nah, Oh, reply-nya oh kemana? ya 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 Dan ya. reply-nya ke sini. Kok Gitu. email ini ya, kok email akun ya. Iya, gitu. Hmm. Ya, ini sebenarnya kita bisa nyeting kalau nggak salah. Iya, Enggak, iya. ding. Ini yang Nggak pribadi. bisa Ini ya? yang jelas sih, yang pribadi. Yang newsletter pribadi ya. Bukan yang apa? Bukan yang publikasi gitu. Tetap. Karena kan beda ya. Jadi ada pembaca tuh yang langganan newsletter itu untuk publikasi, ada yang untuk penulisnya sendiri gitu. Hmm. Nah, itu pertimbangannya pembaca pasti beda-beda. Ada yang lebih milih, oh aku pengen orang ini yang masuk ke inbox. Ada yang pengennya, oh dari publikasinya aja. Tuh. Itu bisa akses alamat email nggak sih? Kalau Akses diimpor ke itu, mana? kayaknya bisa Oh, diimpor ya? yang pribadi bisa diekspor. Bahkan Oh, kalau nggak wah. salah bisa bisa import, bisa masukin ya, kayaknya. Kalau yang pribadi. Oh ya? Jadi kalau misalnya kita update itu, kita update tulisan, orang tersebut dapat email dari Ah, Medium. Wih, iya, keren iya, cuy. iya. Kalau yang pribadi ya, mana sih halamannya Hmm. newsletter pribadi? Publish. Hmm, gitu. Jadi, nah ini. Jadi setiap penulis tuh ya teman-teman ya, itu punya, ini saya share screen lagi. Jadi setiap penulis itu punya yang namanya halaman eh, newsletter. Nah, seperti ini. Kalau ini kelihatan nggak ya alamat URL-nya di atas? Kelihatan sih Kelihatan? kalau aku. Eh, nah, itu kan ada nama username atau teman-teman yang pakai subdomain yang namanya di depan. Itu nanti akan muncul slash subscribe. Nah, nanti halamannya akan muncul kayak gini. Ini berhubung ini halaman saya sendiri gitu ya. Saya nggak bisa subscribe ke diri sendiri. Dan ini kita bisa ngatur nih isinya apa. Gitu. Nah, ini saya kebetulan masih yang lama gitu. Kan saya nulisnya exclusive content marketing insight. Padahal ya isinya macam-macam gitu sekarang.
Ini emang perlu saya perbaiki. Gitu. Itu. Nah, ini akan mempengaruhi ke teman-teman pembaca gitu. Ada pembaca yang pengennya eh, baca tulisan atas nama orangnya, langsung kekirim ke mail. Kemudian mungkin ada yang mikirnya, oh ada publikasinya aja. Itu beda-beda. Dan yang menarik adalah kalau yang untuk pribadi kayak gitu tadi, itu kita bisa ekspor Mas, Anda bisa ngeluarin apa list emailnya. Jadi siapa aja yang udah langganan, terus kita simpan di tempat lain, itu bisa. Jadi kayak milik sendiri. Aman lah ya berarti database-nya. Iya, karena kan atas akun kita sendiri kan. Iya. Gitu. Nah, kalau Mas Anda nulis di Medium tuh belakangan aspirasinya apa, Mas? Kan udah pernah member di Medium tuh sejak 2022 gitu. Mungkin ketika Agustus kemarin tahu kalau udah bisa partner program dan segala macam. Aku nggak ngerti Mas Nanda apa gabung kan. Eh, Sekarang nulis di Medium tuh selain tadi latihan, apa ada target lain? Kalau awal mulai nulis kan emang waktu Agustus 2024 yang rame itu loh. Itu juga Mhm. mulai jadi semangat, wah ada peluang baru nih gitu loh. Hmm, ya, ya. Terus mulai rajin nulis, terus lumayan dapat dapat 2 kali payout lah. Hmm, Terus habis itu kan nggak nulis lagi kan. hmm, Kalau sekarang mungkin kayak sekarang kan aku udah nggak paywall gitu ya. Nggak aku ya. paywall, nggak pernah aku paywall gitu. Ya cuman sekedar nulis aja gitu. Cuman nulis aja, cuman membagikan apa yang anu. Kalau dulu Hmm, kayak niat banget gitu. Kalau sekarang kayak ya kebetulan nulis seputar sekarang mau nulis seputar bikin konten dan lain-lain gitu aja mungkin sih. hmm, ya, Apa ya. nulis tentang tempat yang baru aku kunjungi kayak gitu. Oke, lebih lebih ke iya belakangan saya juga lihat banyak tulisan tentang jalan-jalan, Ya, vlogging. Jadi kayak vlogging. aku kan ngevlog terus lumayan lah kan ketika ngevlog itu tulis aja gitu. Oke, Hmm. ya, ya, ya. Berarti berarti bentuk lain dari hasil vlognya gitu ya, Cek? Ya, kan aku lihat kayak YouTube dan medium-medium ya terutama itu kan SEO-nya keren banget. Oke, ya, ya cukup bagus lah. Oh, Bagus banget. Terus misalnya aku nulis kemarin benteng pendem Jepang di tempat saya gitu ya. Belum ada yang langsung nulis. keluar, Hah? langsung keluar ya di mesin Langsung pencari keluar. ya. Iya, Ya, ya, langsung keluar. Wah, ya, ya. mantep nih. Ya, untuk memanfaatkan itu aja sih sebenarnya. Hmm, hmm. SEO-nya. Ya. Dulu ada sampai sekarang sih beliaunya masih aktif, tapi beliaunya orang Indonesia yang di Prancis gitu ya. Namanya Bu Mirsya. Kan. Beliau protes dan mungkin ngasih masukan juga ya. Teman-teman ini yang nulis catatan perjalanan kemana ya? Kok nggak ada di Medium? Maksudnya yang orang Indonesia ya maksudnya. Indonesia ya. Ya kan. Artinya adalah itu juga peluang gitu, kan, buat teman-teman untuk nulis tentang catatan perjalanan. Karena nggak banyak yang nulis gitu. Sebenarnya kalau kita mau buka data gitu, banyak topik yang kekurangan penulis gitu, Hmm. di medium Indonesia, berbahasa Indonesia, yang berbahasa Indonesia, nah, sekarang gitu kan. Apa Mas Kemarin paling mulai mulai bulan lalu saya mulai munculin nih data di KBM gitu kan nih topik yang paling banyak dibahas sama penulis yang di KBM. Tuh, nah dari situ kan kelihatan ya apa mana nih topik-topik yang sepi gitu kan. Yang topik-topik sepi ini cenderung biasanya teman-teman eh, suka baca karena jarang dan beda sama tulisan-tulisan yang lain. Salah satunya ya soal jalan-jalan, masih jarang ya jalan-jalan? jarang, jarang, jarang Hmm. gitu. Yang Ya paling mungkin banyak besok. ya sesuai yang kayak tadi di awal saya bilang, Hmm. refleksi, Oh ya banyak pengembangan itu. diri, kayak gitu.
Politik ya, juga ada ya? Politik Enggak begitu. kalau nggak salah ranking ke berapa kemarin ya? Ranking ke 7 atau berapa. Masih Hmm. 10 besar sih, masih 10 besar. Ya, ya, ya. Tapi yang paling banyak pengembangan diri, refleksi, Oh, pengembangan diri banyak juga ya? mm-mm. Hmm. Ya, Itu ya. nomor satu, dua, tiga lah gitu. Seputar Tapi itu ya. tapi KBM nggak ini kan? Nggak spesifik apa gitu kan? Pokoknya non fiksi, pokoknya Oh, non non fiksi fiksi ya. Ya, ya, ya. gitu. Oke, oke. Pokoknya non fiksi, jadi eh, silakan sama masuk syarat-syaratnya kan. Yang Nah, kurang apa Mas? Yang menurut Mas bagus harusnya banyak itu apa? Maksudnya yang tadi kan bilang eh jalan-jalan contohnya. Terus seharusnya ya, kalau seharusnya sih diverse sangat banyak gitu kan. banyak ya? Mungkin eh, kalau di KBM ya, itu kan kita bikin daftar topik itu sampai sekitar 30-an topik. Ya. Oh gila, banyak banget. Jadi ada naskah yang masuk gitu kan. Kemudian kan kita harus kasih kategori ya sama dia. Oh iya. Ini tentang apa, ini tentang apa, ini Hmm. tentang apa gitu. Nah, kalau nggak salah itu udah sampai 30-an topiknya. Nah, dari situ kan kita bisa agregat ya. Yang paling banyak apa nih? Hmm. Itu, Iya, iya. itu. Nah, kalau nanya apa yang harusnya cukup banyak gitu kan, atau perlu ditingkatin, sebenarnya kalau saya pribadi gitu kan, ini bukan KBM. Kalau saya pribadi, yang perlu lebih banyak adalah hal-hal yang berkaitan dengan eh, literasi. Literasi. Hmm. Maksudnya bukan cuman buku ya, tapi literasi keuangan, Oh. literasi kesehatan, gitu. Hmm. Lalu apa? eh mm, 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 mm. Ya pendidikan kayak gitu ya. Itu literasi juga. Kemudian ada lagi eh pendidikan pasti turunannya banyak ya. Ada pengasuhan, ada sekolah, kuliah, banyak banget sih gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih sukanya sains gitu ya. Sains ya. Sains Tulisan belum banyak ya? sains. Tulisan sains ada beberapa, tapi memang topiknya kan terlalu sulit ya Oh iya, iya. gitu. Ada yang Sains. sangat saya simak tulisan tentang sainsnya juga ada. Tapi Iya. beliaunya itu sebenarnya bukan saintis kayak misalkan orang matematika, orang fisika gitu bukan. Tapi Hmm. Suka beliaunya baca. malah psikolog. Oh, Orang iya, iya. Indonesia juga kayak Iya. gitu. Itu. Nah, itu Pak Rudi Sains. Widianto. Oh, Rudi Muchtar, coba aku coba cari tahu. Mm-mm. Gitu ya. Aktif ya dia di situ. Oh, aktif banget. Aktif Pak banget ya. Rudi Oke. aktif sekali. Hmm. Aktif sekali. Itu. Halo Jessica. Halo Iyas. Tadi Mas Rival akhirnya muncul lagi. Mbak Iyas tuh kayaknya yang nulis tentang ini ya. Halo Mas, bagus. Halo Mas Mas Rival. Nanda. Nulis tentang Mbak apa? Masih ingat? tentang filsuf kayaknya, tentang apa ya? Pernah nulis tentang kalau nggak salah yang buku yang tentang di camp Nazi itu namanya buku apa? Man's Search for Meaning. Hmm. Ya. Kayaknya loh Mbak Iyas. Tulisannya banyak tentang filsafat, saya ingat saya. Iya. Oh. Banyak ya. Filsafat pun bisa ada yang tulis juga. Teman-teman komunikasi lewat kan mereka ada yang ngumpul kemudian mereka bikin komunitas untuk nulis tentang Hmm. komunikasi itu juga gitu. Jadi emang lagi banyak-banyaknya gitu. Perlu ditingkatin jenisnya sebenarnya gitu. Kalau kalau di medium di luar kan udah mulai banyak yang menggunakan medium sebagai funnel gitu ya.
Mm-mm. Biasanya itu kelas-kelas yang writing itu. Kalau di Indonesia kayaknya belum banyak ya. eh Seharusnya udah banyak. Cuman ya sebenarnya bukan karena nggak ada yang pakai. Kalau saya lihat sih bukan karena nggak ada yang pakai, tapi karena yang nulis itu sedikit. Iya, kayaknya itu ya. Problemnya di situ. Problemnya Mm-mm. adalah yang nulis itu Padahal, sedikit, ya kan. Dan mereka mungkin katakanlah ada yang nulis gitu, mereka lebih milih untuk landing page langsung gitu kan, kemudian mm-mm. diiklanin, maunya gitu kan. Padahal yang pakai platform yang sudah ada audiensnya bisa aja ngefek Iya, gitu sih. bagus banget emang ini ya. Hmm. Ya aku bilang kayak secara SEO udah bagus banget kan di situ. Ya, apalagi kalau Mm. udah pakai custom domain kayak Nanda Mm. gitu kan ya. Itu diiklanin kan juga bisa. Oh iya bisa ya diiklanin ya. Bisa dong. Kan domain sendiri. Oh iya ya. Iya kan? Itu tujuan tujuan pakai domain tuh itu ya, ya kan? Iya kan? Kenapa ada landing Oh. page ya, teman-teman, misalkan content creator atau marketer gitu kan. Kenapa kok Mm-mm. bikin landing page? Landing page salah satunya kan domainnya domain sendiri, Cuman sendiri. ya kan? Dan itu kan salah satu syarat untuk bisa ngiklan. Salah satunya di Meta itu kan persyaratannya verifikasinya kan pakai domain sendiri. Hmm, Kamu beneran nggak punya domain ini untuk ngiklanin ini, gitu. Itu salah satu. terima Itu. kasih deh. Nah, Mas Nanda, kalau travel gitu kan. Nah, itu sekarang akhirnya apakah ditulis terus? Atau Tergantung sih, travelnya emang cuman sekedar pas lagi travel? tergantung travelnya kemana. Hmm, 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 Kalau bisa ditulis ya ditulis. hmm, Soalnya kan apa ya? Kalau aku nulis tempat yang aku lebih suka ke tempat ini sih ya preferensi sih ke hmm, tempat-tempat kayak sejarah gitu. hmm. Berarti riset dulu, Kalau apa gimana? ya banyak kan riset dulu sebelum main. Banyak kan gitu. Eh, Kayak misal ya, ini paling dekat itu kan aku mau ke Madura gitu ya. hmm, Ya itu riset dulu. ya, ya. Jauh loh, kalau makin jauh Madura. Kebetulan pas lagi ada acara sekalian main, sekalian nulis. Oke, ya, 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 menarik, menarik. Madura, Madura itu siapa ya? Bu Retno, Bu siapa? Oh Bu iya, Ratna, Beratna. Bu Ratna, iya. Ya, Dokter Ratna. Pernah aku ikut apa waktu KBM itu yang apa? Hmm, hmm. Dia dia ngisi itu loh. Waktu Oh oh iya, ya ya, aku tahu. iya, iya. Beliau mulai nulis lagi nih. Hmm. Ternyata kesibukannya beliau Nah, belakangan itu juga haji. dokter kan? Oh, Beliau haji. kan Oh. dokter, ya kan. Ternyata jadi tim medis kalau nggak salah, gitu. Hmm. Atau beliaunya yang haji ya, nggak ngerti sih. Belum belum Nggak terlalu tahu. jelas. Di belakangan mulai muncul tulisannya kan. Kesibukannya Oh, mungkin mulai berkurang, iya, iya. gitu. Pernah ketemuan sama Nia juga katanya. Ya, Hmm. gitu. Ya macam-macam ya. Jadi teman-teman penulis emang nggak cuma dari Jawa posisi. Ya. Yang di Kanada pun ada gitu. Oh, oke, Oke, Jessica, thank you. sampai ketemu Mm-mm. pekan depan ya, gitu. Paling jauh mana Mas yang pernah kamu eh submit ya? Kalau submit sebenarnya Pak Stefan apa Stephen ya? Itu orang Kanada. Jadi tinggalnya udah di Oh, Kanada gitu ya. oh aku pernah Eh, dengar, pernah Iya dengar kan. ya. Oh Oh dia udah Stepanus S ya, dia Stepanus Pak udah warga Stefanus. warga sana. Iya, Wow, udah keren ya warga masih sana mau nulis. pensiunan kalau nggak salah. Hmm. Terus beberapa bulan lalu katanya ke Indonesia dan beliau sharing tentang pengalamannya pulang. Kalau yang Indonesia sendiri, maksudnya kayak Indonesia bagian timur gitu Hmm, banyak nggak sih? Mana ya? Mungkin NTT ya. NTT ya, NTT-nya mana sih itu? Sumba itu Sumba ada, ya. Sumba ada. Tapi memang ini problem ya. Problem di Medium adalah
biaya membershipnya kan cukup mahal Iya. gitu. Jadi untuk Indonesia gitu kan, hitungan Indonesia mahal banget sebenarnya. Karena katakanlah kita mau menghitung dengan langganan yang serupa gitu kan, langganan Hmm. baca atau langganan eh, materi atau konten gitu kan, 75 eh nggak 75 sih, udah naik ya. 90 lima ya. dolar atau $6 gitu kan. Hmm. Kalau disetarakan gitu dengan misalkan Kompas atau Tempo gitu kan. Itu jauh banget Iya. ya kan. Kalau di luar kayak ngeluarin duit buat ngopi ya segitu ya. Iya, Iya kan? satu gelas tuh Mm-mm. gitu. Ya, sementara masalahnya adalah pembandingnya sebenarnya kalau Iya. karena pembandingnya misalkan baca buku nih ya, baca buku sebulan sebenarnya 75.000 atau $6 itu kan wajar ya. Satu buku kan Ya, rata-rata harganya segitu sekitar gitu. gitu. Tapi ketika dibandingkan dengan baca koran gitu, yang digital, harganya bisa jatuh banget Bener. itu. Nah, Mas Nanda sebagai konten kreator sejauh ini gitu kan, eh, industri kreator di Indonesia gimana? Termasuk di medium kalau menurut Mas Nanda. Kalau di Indonesia tuh pasti selalu lebih telat 5 sampai 10 tahun sih menurutku dibandingkan luar ya. Hmm, Jadi ya, ya. menurutku apa yang terjadi di luar pasti akan terjadi di Indonesia tapi mungkin 5 tahun 10 tahun. Hmm, Kayak misal produk-produk digital gitu ya. Kan dulu ya, di sini ya. asing banget gitu ya. Padahal di luar negeri tuh kayak Ya udah sih. udah biasa kan konsumsi kayak gitu. Di Iya, Indonesia iya. itu baru akhir-akhir ini kayak 10 bener kayak 10 tahunan terus. Tapi ya apa yang terjadi di luar biasanya terjadi di sini juga Iya, lama-lama. iya, iya. Kayak mungkin membership yang subscription kayak Substack Oh ya, itu kayaknya udah ada yang di Indonesia ya, tapi mungkin belum rame. Buletinko itu. Indonesia. Indonesia yang based on email saya belum pernah dengar. Kalau tahu mungkin bisa di-share sih. Substack itu kan based on email, tapi publishing platform gitu kan ya. Dan ketika Ada kita yang buka, kalau Indonesia eh, setauku ada buletin.co Mas, ada. Coba, bulletin.com. Coba sih. itu platform baru. Bisa jadi kayak alternatif buat nulis juga sih. Oh, Tapi dia tuh. bukan base per bulan, Iya, iya, iya. per tulisan. Bentar sih. Tertulisan ya. Kalau Ya, bukan tertulisan, per paket tulisan sih sebenarnya. oh, mana ya? Saya nggak nemu sih. .com. Co ya, bukan Oh, com. bulletin. Buletin ya. Balet ya, balet. Bukan bulet, tapi balet. Oh ya, keluar Bukan nggak? ding, beda. Beda, Bentar, tak beda, tulis di beda. ini ya. Tak tulis di sini ya. Ah, ah. Oke. L-nya satu, sorry. Ah, ah, ah. Nih, yang bawah. Bulletin.com. Ada. Kalau Mas Bagus pernah dengar dari kirim email dia. Oh, ini kerjaannya kirim ya? Iya, Oke, ya masih masuk akal sih kalau mereka masuk akal ya. bikinnya produk itu. Ya masih satu satu lini produk gitu kan. Mereka kan mainannya database email gitu kan. Mm-mm. Terus mereka Tapi kayaknya bikin masih produk ini. baru banget itu kalau itu Indonesia. Monetisasi cara kerja. Oke. Iya, 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 iya. Asik nih. Bisa Ya, jadi alternatif lagi gitu. Karena sebenarnya yang sampai sekarang belum selesai dan nggak tuntas di saya itu salah satunya soalan komunikasi satu arah. hmm, Komunikasi satu arah di kalau misalkan saya mau bikin sistem panel ya, termasuk di KBM sebenarnya, ya kan. Komunikasi satu arah itu eh, kan newsletter salah satu. ya, Nah, sekarang itu newsletter saya pakai punya Medium.
Hmm, Cukup oke sebenarnya. Masalahnya adalah eh, newsletter Medium itu akan terlihat hasil atau historinya itu di dashboard Medium. Jadi di orang dashboard yang video. nggak Hmm, langganan email ya atau nggak subscribe newsletternya, ya. itu tetap bisa baca. Oh Pertanyaannya, gitu ya. lah ngapain langganan? Mau di Ngapain langganan ya, posting bener ya. Medium muncul kan gitu. Iya, iya, iya. Iya, bener. Atau mungkin di ini Mas, di unlist bukan di public. eh Problemnya nggak, oh Bisa kan? belum pernah kepikiran sih. Misal pertama di Ya, ya, publish ya, kemudian di unlist gitu. Tapi udah masuk iya email. sih. Iya, 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 iya. Belum pernah nyoba sih. Coba Mungkin itu bisa tuh. kapan-kapan cobalah pekan depan gitu. Iya sih. Ya karena munculnya kan di dashboard pribadi ya, penulisnya Hmm, newsletter siapa gitu. Iya sih. Akhirnya kan pertanyaannya itu ya. Terus iya. ngapain Ngapain subscribe? subscribe? Iya kalau di dashboard ada. Kayaknya dia lebih ke pemberitahuan nggak sih? Kalau Heeh. newsletter itu. Oh enggak, kalau Enggak ya? newsletternya Medium itu full emailnya, full Full email bisa naskahnya, ya? full Oh ya. naskah. Oh iya, betul. Bisa dianalisis. Bisa di Iya unlist ya, kan? bisa Hmm. bisa. Ya bisa juga sih. Ini masuk akal. Coba aja eksperimen Mas. Iya, iya iya. Lupa kalau ada. Seumur-umur pakai Medium nggak pernah analis soalnya. Nggak boleh unlist ya. Itu kan. Ya Salah ini satu salah fitur satu yang cara. jarang dipakai. Mm-mm, mm-mm. Benar-benar. Iya sih. Ya kalau email memang gitu. Tapi juga ada kaitan masalah soal misalkan atribusi atau data sih biasanya. Gitu. Gimana itu? Kalau dulunya kan saya coba pakai yang modelan apa ya? eh Kayak email blast gitu, kayak kirim, kayak punya kirim. Cuman eh dia isinya untuk email, untuk newsletter aja, Iya, iya. ya kan? Gitu. Kayak yang paling mudah tuh, yang paling top tier tuh ConvertKit di luar. Oh iya, tapi mahal bang. Mas, enggak Mas. Sekarang Berapa? Mi? Database free berapa? free trial 10.000 subscriber. Masa? Serius, aku daftar soalnya Mas, dapat automation satu. Aku pakai itu buat jualan. Oh, oke. Tapi email baru loh. Tapi Iya, email iya, baru. iya, iya. Lumayan 10.000 subscriber. Cuman buat blast apa broadcast itu udah enak banget. Hmm, iya, iya, iya. Oh iya, 10.000. Newsletter. Newsletter ya. Oh, Dan udah dapat automation kayak misal dia apa hmm, otomatis dapat apa selanjutnya itu loh. iya, iya. Tapi emang Nggak tahu bagus alat-alat lagi kayak gini tuh ah, rata-rata emang konten kreator aja yang yang aneh ya gunakan tahu, yang gunakan yang ya teman-teman. Karena eh, kalau misalkan ngeblog di Medium tuh sebenarnya ada dua. Gitu kan. Ada yang memang konten kreator, ada yang sekedar memang nulis. nulis. Gitu. Nah, akhirnya sebenarnya kebutuhannya jadi beda. Nah, kalau Ya, saya memang eksplorasi dua-duanya mm. gitu. Kayaknya Eksplorasi bikin dua-duanya. publikasi baru ya Mas ya sekarang. Apanya? Si Mas Bagus tentang kreator Enggak itu. sih. Konten Oh, udah kreator lama itu. yang gugus kreator tuh udah lama. Udah lama Oh, udah dulu lama. namanya Class for Content Creator gitu kan. Hmm, CFCC gitu kan. Mas Terus Bagus Mas sekarang boleh. Oh ya. saya ganti jadi gugus kreator gitu. Nah, Mbak, itu rencananya adalah sebenarnya mau saya atur untuk jadi eh, forum gugusan kayak kreator konten yang nulis gitu. Spesifiknya adalah dia nulis, entah dia nulis untuk sosmednya, kemudian dia hmm, publikasiin dalam tulisan gitu kan, hmm. atau dia nulis untuk video, kemudian dia share skripnya gitu kan. Mungkin juga tentang pengalaman karirnya misalkan kayak gitu. Iya. Mbak Nah Iyas ini belakangan, kayaknya juga ngonten tuh dia.
Dia bikin podcast. Mbak Iyas itu bikin Oh podcast iya, juga. Halo Mbak menarik, Iyas. menarik. Halo Mbak Iyas. Oke, On mic ya dia. oke. Belakangan ini lagi lagi eksperimen. Kan ini ngobrol kayak gini sebenarnya kan jadi rekaman ya misalnya. Nanti kan di Ya, sama YouTube KBM ya. akan ditaruh di YouTube kan. Hmm. Nah, kan rekaman Zoom itu kan salah satu hasilnya kan audionya juga ada. Oh gitu ya. Bisa di Nah, ini ya. nah nanti saya tuh lagi eksperimen untuk audionya ini bisa diolah, taruh di audio experience ya, taruh di Spotify gitu. Spotify. Jatuhnya Iya, podcast. jadinya podcast bisa disambil dengerin gitu ya. Nggak harus Hmm. lihat di YouTube ngeluarin ini kuota banyak. Iya Udah cup. karena sayang banget gitu kan. Zoom itu kan ketika rekaman selesai gitu, otomatis jadi audio. Nah kalau makin banyak kumpul KBM kan rekaman audionya makin banyak. Di YouTube juga ada yang buat podcast. Emang ada, Mbak? Oh, YouTube Ya musik. Iya, YouTube YouTube musik ya. musik Tapi kayaknya kalau podcast orang-orang tetap Spotify nggak sih? Spotify sih. Spotify ya. Iya. Iya, iya. Oke, saya penasaran sih sama Mbak Ijas podcastnya soal apa. Nah, itu. Apa, Mbak? Oh, Spotify sama Noise ya, Noise ya. Ya noise lokal. Hmm. Oke, saya kepo sedikit lah Mbak Ijas lah. Kebetulan kan pekan depan ya Mbak Ijas ya. Wah, mantap, deh. Sekalian riset-riset dikit. Oke, ya ya ya. Ya. Nah, pekan depan, pekan depan tuh Mbak Ijas. Oke, ternyata banyak. Syukurlah. Jadi pekan depan juga Mbak Iyas yang banyak bikin konten di banyak platform. Mbak Oke. Yes, banyak nulis Nah, dia. berarti Mas Nanda ini udah apa nyebutnya bikin konten 2022 sampai sekarang. Ya, Berarti 2022 udah sampai sekarang. hampir 5 tahun ya. Belum lah, Tiga, ya 3 tahun. 3-4 tahunan. Iya. Eh, selain kebebasan dari kerja kantoran, ada nggak sih harapan lain? Hmm, Apa yang berkesan ketika jadi konten kreator kalau di karir yang Anda selama ini? Ada nggak? kan kalau aku kan emang niatnya buat, misalnya, aku kan di YouTube bikin konten tentang cara ngajarin orang buat bikin Hmm, YouTube gitu ya. hmm, Kayak harapannya sih semoga makin banyak yang bisa terbantu terbantu dari situ sih. Dari ya tentu saja selain selain kebebasan, senangnya itu kalau misalnya ada orang yang bisa dapat manfaat dari konten tersebut gitu loh. Dan bisa hmm. selain dapat manfaat ekonomi bisa bantuin orang juga gitu. Ya, Itunya ya. sih. Jadi Dan lebih sebenarnya lebih kontennya lebih yang anu ya, apa? edukasi. Edukasi ya. Ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kenapa saya juga pilih YouTube tuh kayak tetap selalu ada marketnya gitu loh. Maksud tuh Hmm, mau spesifik apapun, meskipun kelihatannya kayaknya views-nya kecil, kayak subscriber-nya nggak banyak, tapi hmm. kadang malah orang-orang yang silent atau enggak itu tuh kalau misalnya mikirnya kita mau kasih jasa atau berjualan apa gitu, biasanya Ya, malah orang-orang yang kayak gitu yang ini, yang jadi kayak klien lah gitu ibaratnya. hmm. Ya, ya, ya. Jadi ya gitu. Pokoknya kalau edukasi emang rata-rata anu ya, impact ya. Ya kan? Mm-mm. Dampaknya ada nggak? Impact. Menarik, menarik. Tapi emang ada, wah, ada aspirasi untuk jadi pengajar gitu. Pengajar tuh paling enggak sih, enggak ada. Pengajar dalam resmi gitu ya. Ah, nggak ngerti ya, konten kreator sekarang kalau yang niche-nya edukasi gitu kan.
Kan rata-rata dianggap sebagai pengajar, Oh, edukator. edukator kan gitu kan. Kalau dibilang edukator tuh terlalu mulia ya kayaknya. Kalau aku lihatnya, kalau aku terlihat kayak terlalu mulia gitu. Kalau aku ya, Iya, belum iya. belum 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 sampai situ lah. Tapi biasanya udah pernah diminta buat ngajarin gitu Mas. Ya, kebanyakan kan misalnya, kan selain aku produk digital jualannya gitu kan, Hmm. funnelingnya pasti ke ini, ke kayak coaching gitu, Oh iya. gitu. Kayak Iya, iya. pendampingan gitu loh sebenarnya. Apa Hmm. yang aku bisa aku kasih saran ke situ gitu. Lebih ke situ Iya. berbagi pengalaman gitu. Hmm. Oke. Nah, kalau ada komentar dari penonton gitu, biasanya mereka kecenderungannya gimana sih kalau sekarang soal konten ya? Karena kan saya juga lihat YouTube tuh kan YouTube-nya Mas Nanda kan kebanyakan eh, aku boleh bilang konten meta gitu. Meta tentang bikin YouTube, meta Mm, tentang nulis di Medium ya, kayak gitu ya. Nah, kalau Mas Nanda sendiri di YouTube gimana tuh? Ngada ketemu audiens yang kayak apa sih? audiensnya pasti macam-macam lah. Maksudnya ada yang Hmm. head comment, pasti pasti ada. Oh Saya kalau iya. udah pasti ya head comment. Tapi ya justru malah bagus kalau kita dapat head comment, tandanya video kita udah oke gitu loh. Kalau videonya masih komennya anteng-anteng aja, biasanya Hmm. masih sepi gitu loh. Ya kayak gitulah, biasalah kayak gitu. Pasti ada yang nggak seneng ada. Dan biasanya kalau yang yang komen head atau apa gitu ya biasanya orang-orang yang nggak kebanyakan ya nggak lihat konteks gitu loh. Cuman Iya, lihat iya. dari biasanya gitu. Kok bisa Ya gitu tapi ya? kadang-kadang ada juga kritik sih. Kritik Hmm. tapi kritik bagus sih. Tapi kalau misalnya yang komen head cuma sekedar kayak komen jahat aja gitu, biasanya kayak gitu. Cuman nggak ngerti konteks dan lain-lain gitu. Iya, 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 iya. Kalau medium masih adem ayem ya, Eh, beda emang. nggak ngerti ya. Ini kan kulturnya beda gitu kan. Iya, Kulturnya kulturnya beda. kultur kultur video tuh sebenarnya sih kultur video tuh saling merespon tuh kalau di Indonesia kan udah lama ya. Misalkan eh Ferry Wandi bikin konten apa lalu ditimpali sama siapa Raymond misalkan atau sama Timothy misalkan ya kan kayak gitu kan. Itu kan kultur kayak gitu kan udah lama ya. Dulu-dulu Ya. kan juga udah ada. Tapi kalau di tulisan nggak banyak mas. Gitu kan. Walaupun senior-senior kita kan dulu budayanya gitu ya, di koran, misalkan bikin opini Hmm. ini, nyinggung siapa, dibalas lagi dengan tulisan di opini di Oh iya, media iya. mana gitu kan. Nah, yang menarik adalah sebenarnya di medium pun juga sempat terjadi seperti itu, tapi jumlahnya nggak Hmm. banyak Enggak banyak ya. gitu. Ya, Kondusif nggak sih? kondusif, kondusif. Kondusif Sebenarnya ya. yang menarik dari menulis adalah kita bisa kasih data tandingan. Nah, teman-teman tuh kan Oh iya, iya, iya. apa riset dan ini loh basis saya. Kemudian yang pertama bilang ini basisnya ini dan tanggapannya Iya. basisnya ini gitu kan ya. Gitu. Kayaknya Sebenarnya kan YouTube iya. sebenarnya juga bisa seperti itu. Cuman Hmm. kadang kalau di video atau di Reels atau bahkan di TikTok gitu kan. Kadang motivasinya kan memang untuk nge-react saja Ya, Rick. gitu ya. Kalau kita nulis, kita diberi kesempatan untuk mikir mikir apa yang kita ucapkan kan. Jadi lebih wise. BTW Nada satu-satu teman KBMS apa ini? LinkedIn. Kok tahu Mbak? Bisa emang LinkedIn ketahuan ya kalau misalnya kita kepo gitu. Hmm, ada yang bisa, ada yang bisa. Iya kelihatan. Waduh, sorry Mbak. Ternyata aku stalking. Ada yang bisa. Gitu. Teman-teman kalau mau nanya ke Mas Nandi silakan loh ya. Mbak Iyas kalau mau nanya juga silakan. Saya pun boleh sebelah. Karena Mas Nanda ini saya lihat di YouTube-nya gitu kan, udah ngobrol soal, udah pernah bikin video 200 video gitu kan. Oh, oh tak unlist. Tuh, iya, tapi nggak anu tuh, nggak gampang nih 200 video.
Udah Iya, Ivan Lanin aja nulis lebih dari 2 tahun kan di Medium tuh berarti berapa 600 gitu 600 ya tiap enam hari itu. ratus setiap hari tanpa jeda sampai detik ini. Karena mungkin Bayangin gitu. karena mungkin videoku effortless gitu ya, kayak ngomong depan kamera nggak Oke. diedit gimana gimana gitu. Karena emang tujuannya kan emang bukan buat viral gitu kan. Hmm. Karena Tapi ya emang motifnya apa ya? Eh, dibikin polos gitu kah? Apa emang keterbatasan resource apa gimana? ya mungkin keterbatasan resource, Hmm. keterbatasan SDM nggak bisa ngedit Hmm. Hmm. termasuknya. Hmm. Tapi aneh juga ya, maksudnya di sosial media pun yang kadang nggak diedit sama sekali, itu tuh ada juga yang rame gitu di video saya. Oh, iya Ada sih. yang sampai ratusan ribu gitu. Cuman ya mayoritas ribuan lah viewsnya. Ya, ya, Ada pernah yang sampai ratusan ribu ya, gitu. ya. Oke. Iya sih. Aku akhirnya Eh, bikin, akhirnya semua sejak kapan Mas Nanda mulai nulis skrip untuk YouTube dari 200 video itu? nah ini mungkin kayaknya menjawab pertanyaan Mbak Iyas juga ya, nggak pede Hmm. depan kamera. Nah itu tuh ya gara-gara ketika belajar ngomong depan kamera, kalau misalnya kan kebanyakan nggak pede depan kamera itu ngeblank gitu loh. Oh Aku tuh iya. dulu dulu gitu bingung mau ngomong apa gitu. Kalau dulu terbiasa voice over gampang kan, tinggal baca gitu. Hmm. Terus kalau aku ya Mbak ya, kalau aku kan karena suka ngeblank, suka kayak terintimidasi gitu ya. Ya kalau aku di persiapannya aja di ini sih, dikuatin. Hmm. Ya termasuknya skripnya itu. Ya, ya. Kalau persiapannya dikuatin, ya insya Allah bisa lah, bisa lebih. Iya sih. Ya salah satunya skripnya itu. Ya, emang salah satu penyebab demam panggung itu kan kekurangan persiapan. Ya, tuh. Iya sih. Tapi kalau Benar. misalnya podcast kayaknya nggak di skrip, jadi bingung juga ya kalau misalnya kasih saran ke Mbak Yas. Iya sih. Moga hamba tidak Muka apa tidak terjadi. Alah Mbak, ini juga biasa aja ininya. Tapi setauku bukannya partneran ya kalau misalnya ini ya. Podcast pakai skrip Apa? juga paling nggak ada pointer. Oh, pakai skrip juga Hmm. ya. Tapi poin-poin gitu ya. Ya, 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 ya. Sebenarnya kalau ngomong strategi konten ya teman. Sebenarnya satu naskah itu seringkali memang bisa dipakai untuk banyak hal gitu kan. Hmm, Bisa untuk visual, carousel, buat untuk YouTube, video gitu kan. Buat audio pun juga bisa. Akhirnya memang aku setuju sih sama Mas Nanda gitu kan. Eh, ketika nulisnya oke gitu, biasanya sih turunannya jadi oke semua. pernah nyoba full Oh, script. nggak Iya, jadi dinaikin. iya Mbak. Emang kalau full script, aku pengalaman juga kayak robot emang. Ya emang akhirnya mengambil jalan tengah antara script dan apa? Improve ya, bener ya, improvisasi. Ngambil jalannya biar tetap natural kayak ngomong. Apalagi podcast kan harus ngobrol gitu ya. Kesalahan itu biasanya gini, teman-teman. Antara nulis tuh konten dengan nulis naskah itu emang sebenarnya beda, Hmm. ya kan? Kalau teman-teman tahu naskahnya apa? Contoh, naskahnya broadcaster, ya kan? Atau voice over, itu kan nulisnya nggak kayak kita nulis naskah opini atau nulis di koran gitu. Beda pasti gitu kan. Salah satu teknik yang sering digunakan gitu kan yang mungkin sekarang udah jarang banget kan pakai pemotong slash. Slash satu, Hmm. slash dua gitu. Slash satu untuk koma, slash dua untuk titik gitu kan. Kemudian nanti tiap baris itu berapa kata gitu. Dihitungnya kan per detik kan gitu, per momentum biasa gitu. Nah, itu pun udah nulisnya udah beda gitu kan. Belum nanti masuk ke yang video gitu kan.
Kalau yang belajar tentang videografi, penulisan skrip pasti kan beda. Nah, kebanyakan buat korporat kan. Kan naskahnya beda ya, Mbak Iyas ya. Antara dengan tulisan kita apa untuk naskah penuh gitu. Ya akhirnya ketika naskah penuh dibikin untuk audio kan efeknya jadi nggak cocok. Kalau menurutku sih salah satu solusinya biasanya kalau berangkat dari tulisan kita minta tolong asisten untuk mengubah ya, menggubah jadi sesuai sesuai dengan kebutuhan. Ya rewrite bisa, tapi kan kalau rewrite kan terlalu banyak. Kita harus bedah banyak hal. Nah sekarang udah ada AI sebenarnya itu bisa jadi acuan, gitu. Tolong ubah naskah saya jadi naskah untuk audio atau untuk voice over, untuk podcast, untuk bahkan untuk video pun juga bisa gitu. Saya sering pakai pendekatan itu ya kalau untuk mengubah naskah ke bentuk yang lain. Karena enaknya adalah kita nggak dituntut untuk pertanggungjawaban apakah itu skrip untuk video itu harus apa harus sama dengan naskah aslinya. Yang penting kan kalau video kan hasilnya apa yang kelihatan kan ya. Mas Anda gitu kan apa yang kelihatan. Ya, Walaupun skripnya coret-coret nggak karu-karuan gitu kan, kan nggak terlalu penting asalkan kita bisa deliver gitu. ya. Saya juga lagi bertahap ya, pengen memberanikan diri di video sebenarnya. Tapi memang mau nguatin dulu eh, di nulis gitu. Paling coba ini sih kalau aku bisa ngasih tips ya kalau mau coba bikin video. Kalau aku sendiri misal topiknya bahas satu hal aja gitu loh dalam satu video. Biar menghindari kebingungan itu. Iya Kalau sih. aku sih gitu. Fokus di Sem- satu niche ya. sat- Fokus di satu niche dan maksudnya dalam satu video pun jangan terlalu banyak ngomongin hal lain tuh loh. Satu aja gitu. Itu sih Hmm. paling. Iya, iya. Karena urusannya sih kayak sama ini sih. Sama manajemen pikiran. Iya sih. Bukan lagi teknis soalnya kayak kalau kayak gitu. Iya, iya, iya. Oh, oh, oh. Belakangan nih awal awal dulu kalau dulu lucunya adalah sebenarnya saya kalau mau narik ke awal gitu. Bikin konten awal-awal tuh foto video saya. Hmm. Saya tuh nggak pernah nulis tuh, Oh iya. gitu kan. Kemudian di satu momen eh, ngerasa kalau foto video itu prosesnya terlalu lama. Iya. Saya harus ngedit, saya harus berangkat ke tempat maksudnya ya ngambil gambar gitu Ambil kan. iya, Oh, iya. lama bener jadi gitu kan. Paling Waktu penak itu emang nulis sih. mager gitu kan. Waktu itu mager kemana-mana, udah deh nulis aja lah gitu. 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 Nah kalau Mas Nanda nih ke depan di Medium bakal mau ngapain sejauh ini? Paling enggak pengen mengusahakan 2 minggu sekali ada tulisan baru. Udah itu. Hmm, Dan ya sejauh ini paling ya sekedar buat nulis aja lah, belum kepikiran buat apa gitu. Kalau 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 misalnya kita udah terbiasa bikin konten terus kayak di hmm. monetize funneling pasti kan kepikiran buat gitu ya. Tapi Ya, kayaknya iya sih. sementara sementara belum dulu sih. Ah, Paling ah, ah. kemarin aku bikin ini Mas, Hmm. medium tracker gitu. Oh iya, aku lupa nanya soal itu. Ceritain dong soal medium trackernya, Mas. Aku Ya pengen. itu dari Google Sheet doang. Hmm, Jadi kayak 100 tulisan terus hmm, kemudian hmm, kan kalau misalnya di Google Sheet misal tulisan apa judulnya apa terus hmm. progresnya apa terus itu kan chart pay-nya itu loh ininya Hmm. cuman gitu doang sebenarnya ya Oh, kayak oke. jadiin apa istilahnya lead magnet apa gitu loh terus dapat emailnya gitu Ah, oke.
Iya, iya. Lumayan sih yang join ada sekitar 20. Aku Oh juga kaget. iya, Iya, oke. Berarti butuh gitu kan, gitu kan. berarti butuh ya. Aku padahal Tapi promosi ini cuman Mas, di saya sebenarnya juga untuk KBM, ya, untuk KBM itu juga ya. sebenarnya juga sempat berpikir kayaknya kita perlu eksperimen bikin produk digital. Ya. Tapi kalau dari eh, Mas Nanda nih, waktu mutusin bikin medium tracker kemudian dilempar ke publik tuh prosesnya kayak apa sih? Waktu itu apa riset dulu, tanya-tanya ke penulis atau gitu? Enggak sih, masih simpel gini. Aku kan pakai Hmm. YouTube Tracker ya buat bikin Hmm. content planner. Ya. Ya udah, aku ini apa buat versi mediumnya aja. Hmm. Terus kan ya udah Oh. kasih kasih gratis aja lah. Maksudnya kan biar orang-orang juga siapa tahu Hmm. gunakan juga gitu. Ternyata yang dulu banyak, oh ternyata banyak juga yang butuh ya gitu. Hmm. Ya, Gitu. ya, ya. Ya, masuk akal sih. Itu salah satu cara validasi pasar sih, produk Ya, digital ya. kalau buat Versi-versi versi-versi jeleknya tuh biasanya coba dulu gitu. Tapi enggak Mbak, pakai Google Sheet aku. Notion aku Google nggak Sheet mudeng ya. sama sekali aku. Notion bisa sih sebenarnya, banyak juga yang pakai Notion, tapi itu familiar nggak ya orang-orang pakai Notion tuh sebenarnya? eh Anak-anak zaman sekarang ya. Tapi kalau Familiar untuk ya. yang saya, terus atas saya gitu, nggak familiar sih. Aku juga. Apa ini? Apakah saya menaikkan volume? Pertanyaannya ke aku soal mention Oh, borongan. Nah, ini sebenarnya aku juga notice ya, Mbak Yes ya. Aku juga melihat ini anak-anak mulai banyak yang apa nulis kemudian disengaja untuk bisa mention gitu ya. Sebenarnya sih secara aturan di Medium itu nggak diatur. Jadi bebas-bebas aja sebenarnya. Nah, cuman kan di Medium itu ada salah satu apa namanya, poin bahwa kita sebagai penulis dan pengguna di Medium itu jangan spam. Nah, problemnya ketika kita melakukan mention itu kan bisa jadi yang di-mention itu belum tentu berkenan, iya kan? Belum tentu berkenan, kemudian di dibawa-bawa lah dalam tulisan gitu. Nah, itu kan bisa mengundang rasa tidak nyaman yang kemudian mungkin ya yang di-mention bisa jadi lapor report gitu kan, report spam, report apalah gitu kan. Itu kan jadi beresiko ya, apalagi kalau makin banyak yang di-mention, makin nggak akan terkendali biasanya gitu kan, karena nggak semuanya gitu. Walaupun mungkin kasusnya belum ada. Itu dari segi etis ya sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya tuh sebenarnya awalnya ya agak agak khawatir ketika eh, apa ada penulis yang pakai teknik untuk memanggil banyak orang gitu ya. Kemudian eh, berharap untuk mereka datang semua, lalu baca, lalu ngasih respon dan segala macam. Itu akan dilihat sistemnya Medium sebagai manipulasi apa engagement, ya kan. Itu kan bisa terhitung sebagai manipulasi engagement di platform lain pun juga yang seperti itu kan dulu di Twitter tuh yang kayak gitu tuh banyak banget. Kalau teman-teman ingat zaman-zaman Twitter dulu itu ada teknik namanya apa? Spam mention ya kalau nggak salah. Jadi random semuanya dipanggil gitu ya. like for like. Gitu. Like for like sih sebenarnya ini terjadi di mana-mana dan sampai sekarang masih ada gitu kan. Tapi kan algoritma makin apa makin cukup pintar untuk membedakan antara apa engagement farm gitu kan atau eh, pengen- eh, kesengajaan untuk berinteraksi pada satu konten gitu kan dengan mungkin interaksi organik gitu. Di mana-mana sih terjadi itu ya like for like kemudian mungkin grup.
eh respons misalkan, aku posting ini, ayo komen rame-rame gitu kan. Itu di mana-mana tuh pasti. Rata-rata seperti itu. Nah, eh, biasanya awalnya berkomunitas, ayo ngumpul bareng, ayo eh, saling respon. Tapi lama-lama makin nggak kondusifnya adalah mulai muncul ya yang kayak kapan hari di medium rame itu bentuknya engagementnya tuh makin nggak masuk akal, out of context lah ya. Jadi kontennya tentang apa, gitu kan. Kemudian diresponnya, wah bagus ya, gitu toh, gitu, nice ya, gitu. Jadi gitulah, gitu kan. Itu kan engagement yang sebenarnya disengaja, gitu. Padahal ya bisa jadi nggak harus mengomentari, mungkin nggak harus nge-clap karena, tapi karena kayak tuntutan kelompok misalkan, kayaknya harus gitu. Itu kan jadi nggak sehat. Dan karena itu juga memanipulasi algoritma untuk mendapatkan ya monetisasinya. Di YouTube pun juga ada yang kayak gitu kan ya Mas Nanda ya. Banyak banget. Nah iya kan, Tapi gitu. ya ya nggak long last sih kayak gitu. Kayak Iya, nah menariknya kalau di Medium itu kan metriknya berdasarkan waktu baca. Ya, ini metrik yang sangat unik kalau saya pribadi kalau lihat banyak platform. Karena waktu baca itu kan jadi hal yang apa ya, dalam tanda kutip bisa menghukum orang yang nggak suka baca gitu ya, gitu, dalam tanda kutip ya, menghukum orang yang nggak ada suka kesalahan baca iya waktu baca. gitu. Tapi ya Hitung-hitungannya juga, dari hmm, waktu bacanya ya, hitung-hitungan monetasnya itu. salah satu faktor perhitungannya waktu baca, kemudian ada clap dan engagement, ya mirip-mirip kayak platform lain sih sebenarnya. Kalau platform lain kan misalnya ya kayak kalau YouTube kan watch time ya. Oh ya, Kalau watch time dia kalau bagus di boost. Kalau di Medium ini belum ada fitur itu ya sayangnya ya. Buat eh, tulisan Indonesia. kalau tulisan Indonesia emang nggak ada boosting. Iya, belum mungkin ya. Semoga aja. Sebenarnya sih aku pesimis akan ada, Persis. karena karena platformnya kan hanya untuk bahasa Inggris sebenarnya Iya sih. Oh. gitu. Jadi eh emang jangan harap ada boosting untuk bahasa Indonesia. Nah, yang menarik adalah ternyata di penulis Indonesia itu udah banyak yang nulis bahasa Inggris dapat boost. Nah, itu kan jadi menarik. Artinya adalah orang Indonesia ketika nulis bahasa Inggris ya bisa bagus juga gitu kan. Banyak ya. Nah, itu kan biasanya kan jadi mental block buat kita ya. Emang bisa nggak sih nulis bahasa Inggris di Ya. medium lagi gitu. Nyatanya banyak yang bisa. Gitu. Ya tinggal peranian nanti ya gitu. Kalau saya sih cenderungnya lagi ngumpulin ya, lagi latihan bisa nulis panjang untuk bahasa Inggris. Nanti kalau udah Hmm, siap, barulah muncul di medium bahasa Inggris. Gitu. Berarti itu trackernya gratis ya Mas, sejauh ini? gratis, gratis. Aku ya pakai kit itu, Mas, pakai convert kit itu. Oh, iya sistem funnelnya. Ya, Mm-mm. ya, ya, ya. Oke. Tulisan dengan estimasi baca Oh, di estimate. landingnya Oh juga ya. dari Kit juga ya. Ya, Ya sih. gratis. Mau kalau mau coba, Mas, ngulik-ngulik aja. Ya, ya. Produk digitalnya sih sebenarnya. Kalau di Medium sebenarnya ada beberapa ide, tapi belum dieksekusi. Gitu. Nah, kejadian kelas lebih tinggi nggak sebanding lurus dengan. Oh iya, kalau diperhatikan tulisan dengan estimasi di bawah 5, di atas 5 menit ya dapat banyak. Ih, itu masih misteri nggak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau hitung-hitungannya misteri kayaknya enggak ya, karena Enggak ya? medium transparan. Iya. Yang jadi misteri sebenarnya kalau buat kita konten kreator ya atau penulis itu yang memperhatikan aspek monetisasi, itu yang jadi misteri buat kita adalah pertama, di medium tuh membernya ada dua jenis.
Pertama member Hmm, biasa, kemudian member friends, bayar. ya kan. Yang friends itu kan punya apa? Punya sistem kalau mereka baca, mereka respon, mereka claps, itu akan memberi lebih banyak 4 kali lipat daripada member biasa. Problemnya adalah di dashboard kita untuk traffic, earning gitu kan. Itu nggak dibagi. Cuman ada member, member Hmm, medium, ya, ya, entah itu member friends atau bukan kan. ya, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang friends ini apakah dia melampaui si medium biasa kan gitu. Iya Hitungannya kan? nggak jelas ya. Nah, itu kan juga nggak jelas. Hmm. Akhirnya kita karena kita nggak tahu pasti gitu kan populasi friends of medium di Indonesia itu ada berapa orang. Udah Ivan paling. Iya kan. Akhirnya kan kalau kita tahu kalau udah Ivan salah satu yang menonjol Baca. jadi friends of medium ya kan. Nulis untuk bisa menarik perhatian udah Ivan jadi paling masuk akal tuh. Ini masuk akal ya. Ya kan gitu ya. Secara teoritis kan gitu ya. Karena ketika udah Ivan baca dan beliau Ngeklap. merespon, nge-clap gitu kan. Kita juga dapatnya bisa jadi gedenya dari dia gitu Hmm, kan, dibandingkan dengan member biasa ya. gitu. Tapi ya balik lagi kalau di saya pribadi gitu kan, eh, konten berkualitas tuh akan eh, apa ya, bukan akan ya, tapi udah jadi standar minimal untuk kalau kita memang mau memonetisasi karya Ya, ya benar. gitu. Jadi jangan 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 karena motivasinya adalah dapat duit, kemudian kita sekedar bikin, pokoknya bisa melampaui algoritma dan dapat duitnya kan gitu. Biasanya sih yang kayak gitu kecenderungannya burnout ya, karena udah Macet di tengah, ya. bikin banyak gitu kan. Tapi kok nggak dapet gitu. Akhirnya cari platform lain. Bener, Padahal ya sama aja kalau sama aja. motivasi itu menarik menarik ya. Emang nggak banyak ya teman-teman di Medium yang latarnya itu kreator konten. Dan ini menarik ketika ketemu Mas Nanda yang YouTuber gitu kan dan ternyata dapat manfaat dari menulis. Nah, Ya, itu yang sebenarnya saya lagi kumpulin ya supaya konten kreator tuh juga makin banyak yang nulis gitu. bener. Lah, dulu juga ini sih, kan belajar belajar email marketing dikit-dikit lah. Ya, Kalau misalnya kita capture email kan kita jualannya di email. Ya itu juga harus belajar nulis lagi sih. iya sih. Oh, oh. Ya, Gitu. akhirnya emang nulis tuh penting banget. Ya. Copy sih, copywriting dan terutama. Ada beberapa kemarin yang copywriter nulis di KBM juga kayaknya. Tapi kayaknya udah nggak aktif. Ngasih tips yang bagus banget loh dulu. Siapa ya namanya? Kalau Lupa. copywriter ada beberapa bahkan saya bantuin dia untuk bikin publikasinya. Oh ada? Ada tentang eh Boleh lah. Heru Raharja ya. Heru Raharja kalau teman-teman tahu. Oh, Kopi Raharja, tahu tahu tahu. Copywriter Ya, aktif gak dia? aktif Masih nulis sekarang? masih. Oke lah, ntar aku coba cek. Copywriter itu sekarang apa? Bisa dibilang sih salah satu mentor copywriting di Indonesia loh. Rujukannya Top tier dia ya. top dia. Hmm. Lucunya adalah saya nggak nyadar kalau dia tuh apa pernah sepantaran kuliah sama saya dan pernah ketemu Oh juga. ya? Oh, Heeh. Waktu di awal-awal karirnya jadi copywriter tuh saya nganggapnya dia kayak orang asing gitu kan, lagi hmm. naikin personal branding gitu kan, kemudian melejit gitu kan. Makin-makin ke sini baru inget, oh, saya dulu pernah ketemu dong. Ternyata satu kampus. Nah, sekarang saya bantuin dia untuk punya publikasi tentang copywriting Hmm. gitu.
Wah, mantep tuh. Eh, Ada yang publikasi yang lain tadi bentar. tuh harus banyak belajar ya kalau copywriter tuh. Oh ini, yes, mana? Juara Parimanta. Juara pariwara. Oke. Orangnya, kalau saya boleh bilang sih sebenarnya cenderung pendekatan copywriting yang konservatif. Jadi patuh banget Hmm. sama rules copywriting maksudnya ya. Rules copywriting bukan rules penulisan ya, beda ya antara Oh iya iya iya. antara tulisan aturan penulisan dengan aturan copywriting itu beda gitu. Karena tujuannya buat menjual ya kalau copyright kan. Iya, tapi Ya. kan di antara para ekspert itu kan ada yang bikin eh, istilahnya kayak mazhab ya, mazhab pendekatan, Oh, framework pendekatannya. dan segala macam. Hmm. Nah, Mas Raharja ini salah satu yang eh, cenderung mengikuti framework-framework itu, Hmm. gitu. Termasuk soal ejaan. Ejaan kalau di Ber- dia itu Kayak cukup tidak. ketat ya. Maksudnya Oh ya? walaupun copywritingnya dibuat untuk gaya selingkung santai atau gaul bahkan gitu kan. Hah? Tapi di konteks kepenulisan eh, dia itu kayak nggak menerima hal-hal yang kesalahan yang disengaja Hmm. gitu. Kalau copywriting emang banyak gaya gitu. Karena emang sebenarnya secara aturan cenderung nggak ada aturan sebenarnya. Iya, Ini iya. bebas, yang penting terjual kan gitu kan. Intinya itu apa Ya, metriknya kan itu ya. betul Hmm. gitu. Nah, kalau beliau sakleknya karena beliaunya itu juga ngikutin panduan pariwara. Ah, Nah, kan nggak banyak anak-anak sekarang yang belajar panduan pariwara. iya, iya. Panduan pariwara isinya etika dan peraturan-peraturan apa yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan. Misalkan kayak klaim kesehatan ya, Oh iya iya iya. nggak boleh ini Before after ya before after, macam-macam ya lah, banyak macam aja. banyak. Di panduan pariwara tuh kalau teman-teman ngabisin itu bisa jadi banyak tulisan gitu. Menarik. Gitu deh. Oke, mungkin itu ya kalau hari ini teman-teman. Makasih banyak buat Mas Nanda yang udah share di Oke, sama-sama. balik layar kreator konten yang juga nulis ya. Ya, Saya juga dapat banyak ilmu ya, terutama sama-sama. konten kreator yang angin-anginan kalau saya. Kalau saya yang nulisnya yang males-malesan. Nulisnya di Medium. Iya, iya, iya. Jadi cukup angin-anginan karena beberapa kali patah semangat gara-gara nggak nggak berkembang. Atau Dulu emang salah di satu mana Mas bikinnya? dulu 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 bikin microblog ya, bikin Oh, microblog ya. carousel di Carousel Instagram. Ya kan. Instagram. Hmm. 2021 waktu pandemi sampai 2022 nggak berkembang, sementara teman-teman yang lain satu angkatan tuh Hmm. udah pada naik semua gitu kan. Wah, itu sih yang Oh, bikin ini. ini gua kemana nih Itu sih yang gitu. bikin mentalnya kadang ini. Gitu. Emang gitu. Ya. Makasih banyak Mas. Oke, terima kasih. Waktunya makasih banyak buat Rival. Yes. Makasih. Sampai jumpa pekan depan ya, yes ya. Sampai Pekan jumpa Mbak depan, Yas, pekan Rival, depan tuh Mbak tanggal Mas Rival 22. 22 ya. Iya sih. Tanggal 22 hari Minggu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau datang, silakan. Kalau sempat, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang menulis, tentang medium. Kita eh, mau nyantai aja lah. Gitu.
Sampai jumpa di pekan depan. Terima kasih. Oke. Selamat beristirahat dan beraktivitas lagi.